Oke, sekarang kita ada di fase ketiga. Di fase ketiga ini kita akan melakukan pengaturan di main kameranya. Main kamera itu kamera yang melihat ke permainan kita. Kalau misalkan ini si main kamera itu letaknya ada di belakang player. Jadi kalau misalkan di zoom main kamera itu ada di belakang player, terus yang kita lakukan mengaturnya agar menjadi ortografik kamera. Nah, karena kalau kita buat kamera pertama kali itu di Unity, bentuk kameranya itu kamera perspektif 3D. Nah, sekarang kita ubah kamera menjadi ortografik. Pertama itu kita select main kameranya, terus udah kita ke transform. Di transform itu sumbu X-nya kita ganti jadi 1 dan sumbu Y-nya 15. Terus sumbu Z-nya itu min 22. Terus di rotation-nya itu sumbu X-nya 30, sumbu Y-nya tetap 0, Z-nya juga tetap 0. Nah, selanjutnya di kamera komponen ini kita ganti position jadi ortografik, terus size-nya kita ganti dari 5 ke 4,5. Nah, di sini udah kelihatan kan perubahannya. Nah, selanjutnya nanti kita akan atur-atur lagi pengaturannya untuk kamera ya. Selanjutnya kita akan mengubah background color dari si kameranya itu. Nah, ini namanya color picker, kita ubah background kameranya jadi hitam. Oke, udah selesai. Close. Lalu jangan lupa untuk save your scene. Dan selanjutnya, nah sekarang kita bikin script buat si kameranya. Pertama kita klik folder script, lalu kamera. Nah, di sini kan masih kosong. Kita klik kanan, create si script, terus kita ganti namanya jadi ikuti kamera. Oke. Nah, namanya ini harus sama. Kalau nggak sama, kalau nggak sama itu nanti ada error. Jadi ada tulisan nanti class name is not match. Lalu open, kita double click. Jadi pertama itu kita hapus dulu ininya. Nah, pertama itu kita harus bikin public variable-nya. Fungsinya itu biar si public ini bisa diakses di inspektornya. Pertama kita tulis public transform target. Selanjutnya kita bikin public float. Kita kasih nama smoothing. Lalu kita kasih default 5.
Kan pada dasarnya kan si kamera itu ngikutin si playernya, tapi kita bikin nggak terlalu cepat dari movement si playernya, jadi kita bikin 5. Selanjutnya kita bikin private variable namanya offset. Nah, fungsi dari si offset itu biar si kameranya bisa ngimbangin si layernya tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bikin fungsi baru namanya itu mulai. Nah, itu fungsinya itu buat kita naruh si offset di fungsi ini. Selanjutnya, nah di function mulai ini jadi kita bikin offset. Nah, jadi di function mulai ini kita bikin offset si offset. Offset ini jadi vektor dari kamera ke si player. Transform ke position. Nah, selanjutnya kita bikin fix update untuk menggerakkan kamera. Karena kita ngikutin objek fisik, kita bikin fungsi ini juga di fix update. Itu kita tulis void fix update. Nah, selanjutnya kita bikin untuk menangkap posisi targetnya itu vektor 3 target kamera target dot position. Lalu transform dot position
kemudian smoothing, kali time dot delta time. Lalu save here, terus kita kembali ke Unity-nya, kita kembali. Oh iya, jangan lupa Anda bisa melihat codingannya lagi, siapa tahu Anda ada yang salah nulis atau apa. Oke, selanjutnya ini kita close. Lalu, nah selanjutnya si script yang tadi kita tulis ini kita bisa drag ke main kamera, kita taruh di sini, dan selanjutnya terus kita bisa ngelihat di sini. Nah, kan si codingan yang tadi ikuti script yang ikuti kamera itu udah masuk di sini. Nah, selanjutnya kita bisa nge-assign si player dari hierarki ini untuk jadi targetnya. Oke, kita taruh di sini. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita bikin si playernya ke prefab. Nanti kita ke folder prefabnya ini, lalu tarik si playernya ke prefab ini, taruh tes. Nah, jadi udah ada ya. Nah, selanjutnya kita nyobain ini ya, berhasil atau tidak. Oke, kita jalanin dan kita lihat. Nah, jadi udah berhasil ya. Jadi si kameranya udah ngikutin si playernya. Oke, jangan lupa kita save scenes-nya. Oke, sekian di tutorial 3 ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.